Wacana Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama menyeruak saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengomentari pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Jokowi bilang dia setuju jika Undang-Undang KPK yang direvisi di masa kepemimpinannya dikembalikan ke versi lama. Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan tidak pernah menandatangani undang-undang yang merupakan inisiatif DPR tersebut. KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu direvisi waktu kepemerintahannya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. Sebelumnya mantan Ketua KPK Abraham Samad bilang, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo akhir Januari lalu, dia sempat ditanya soal kenapa KPK terlihat lemah saat ini. Abraham menyebut revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 lah yang menjadi penyebab. Apa yang menyebabkan KPK menjadi lemah sekarang? Karena Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019 yang tadinya ketika itu dia menjadi lembaga independen di undang-undang baru, dia tiba-tiba menjadi lembaga yang berada di rumpun eksekutif. Bawah eksekutif ya. Dan ini kita sudah menyalahi UNCIC, padahal kita sudah ratifikasi. Kenapa saya bilang kita sudah mengingkari kesepakatan UNCIC? Karena di dalam UNCIC itu disyaratkan bahwa lembaga anti korupsi itu harus independen. Soal dikembalikannya Undang-Undang KPK ini pun ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dalam keterangan tertulisnya dia bilang apanya yang mau dikembalikan. Undang-undang itu bukan yang bisa dipinjam setelah selesai dipakai dikembalikan kembali. KPK adalah lembaga negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tipikor, bukan membuat undang-undang. Sekarang ini, KPK bekerja berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama dan baru. Dengan Undang-Undang yang baru, status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN. Kalau mau KPK bekerja independen tanpa ikut campur lembaga lain, perubahan Undang-Undang KPK hanya terkait keberadaan KPK ditempatkan dalam rumpun yudikatif. Jadi lembaga yang berada di dalam rumpun yudikatif terdiri dari MA dan KPK. Baik MA maupun KPK, masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri. MA berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif, begitu juga KPK berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif. Tanggapan juga datang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dia setuju jika Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama, selama penyidik KPK terdiri dari kalangan independen. Bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat khusus di dalam pemberantasan korupsi, misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK. Sehingga PDI Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen. Tetapi untuk proses-proses check and balances, peran dari jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan Agung, itu tetap digunakan sebagai check and balances. Lalu, apakah tepat jika Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama atau revisi apa saja yang diperlukan? Tim Liputan, Kompas TV. Wacana Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikembalikan ke versi lama muncul saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengomentari pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad soal penyebab KPK tampak lemah saat ini. Benarkah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 lalu yang jadi penyebab? Lalu poin-poin apa saja yang patut dikembalikan jika undang-undang ini akan direvisi lagi? Kita akan diskusikan ini bersama Wakil Ketua KPK tahun 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi Pak dengan Tifal di sini. Halo Mas Tifal, selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Yang perlu kami jelaskan juga, saudara, kami telah berupaya untuk mengundang perwakilan Komisi 3 DPR RI untuk ikut bergabung dalam dialog, namun hingga kami mengudara belum ada satupun pihak yang bersedia untuk bergabung dalam diskusi. Pak Saud,
Kalau Anda merasa bahwa kondisinya KPK saat ini betul gara-gara revisi Undang-Undang 2019 dan perlu dikembalikan ke versi lama atau ada hal lain? Mas Tipal, waktu itu kamu kan udah jadi jurnalis itu ya. Ya, coba kamu ingat kembali itu 26 poin yang kami sebut-sebut. Kalau Undang-Undang KPK itu dijadikan, ada 26 poin yang kita sebarkan ke media. Bukan maksudnya mencuci otak bangsa Indonesia, menjelaskan ada 26 poin pelemahan. Dan itu semua terbukti hari ini 26 poin itu. Salah satunya tentang keadaan Dewan Pengawas, status KPK, Dewan Pengawas memiliki kewenangan, terus kemudian soal penyadapan, soal kemudian kembali ke Dewan Pengawas soal kode etik, kemudian itu KPK tidak lagi pegawai yang tidak independen, terus kemudian status pengalihan status dari pejabat biasa menjadi ASN itu berbuntut 57 orang diberhentikan, terus soal SP3, terus kemudian koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan menjadi tidak bernilai saat ini karena KPK bagian dari pemerintah. Penegak hukum yang lain yang bilang, kita sama-sama, lu mau superposisi gua, lu apaan lu gitu ya kan. Padahal dulu itu ada kita sebut sebagai SPDP online. Jadi setiap aparat penegak hukum lainnya, apakah itu kejaksaan, kepolisian yang melakukan penelitian atau penyelidikan tentang pemberantasan korupsi, dia harus melaporkan ke KPK sehingga kami bisa melihat sebagai jauh mana mereka menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Dengan SPDP online ini kita bisa pantau, ya kan? Terus kemudian di mana masalahnya? Ada beberapa daerah, kita kurang ahli, kita tidak punya ahli kehitungan kerugian negara dan seterusnya. Jadi 26 poin itu udah jelas Mas Dipal. Mau apa lagi kamu nanya saya pagi ini? Tapi kalau kemudian kalau gitu saya tanya komparasi dengan pernyataan pimpinan KPK saat ini, Pak Johanis Tanak yang bilang begini, apanya yang mau dikembalikan? Undang-undang itu bukan yang bisa dipinjam setelah selesai dipakai dikembalikan lagi. Itu satu. Dan yang kedua, kalaupun kemudian mau revisi lagi, ubah aja statusnya yang awalnya statusnya eksekutif jadi yudikatif. Gimana tuh? Iya Mas, kan Pak Tanak kan harus normatif dong jawabnya, dia kan bagian dari pemerintah. Nggak bisa kok kamu minta jawaban dia seperti Saud menjawab, seperti Laude menjawab, seperti Basaria menjawab, seperti Agus Raharjo menjawab, nggak bisa. Kan udah Agus Raharjo mengalami sendiri disuruh menghentikan kasus karena padahal waktu itu undang-undang KPK-nya masih independen, disuruh hentikan kan dia bilang begitu kan. Jadi 26 poin itu kalau nanti pemirsa pada mau ini ya, mau menggunakan imajinasinya, ketik aja 26 poin kelemahan KPK, keluar semua itu. Keluar semua, masih ada jejak digitalnya. Jadi kalau saya katakan, siapa sekarang ini yang membuat undang-undang ini menjadi seperti sekarang, siapa yang membuat Indonesia menjadi terpuruk sekelas negara Nepal, indeks persepsi korupsi 34, itu saya gambar detail Nopal sejak saya di KPK itu, saya gambar siapa berbuat apa, ngomong apa. Ayo, mau gue tunjukin hidungnya satu-satu. Jadi gak usah begitu. Kita sekarang membayangkan negeri ini terpuruk. Tahun depan bisa jadi 30. Kalau begini cara kita menyelesaikan pemberantasan korupsi. Ini serius loh ini ya. Dan jangan lihat yang di mana di permukaan gitu. Coba lihat yang di undergroundnya sekarang. Apa Anda pikir ada sekeluarga bunuh diri itu nggak ada kaitan dengan indeks persepsi korupsi? Itu perkembangan ekonomi. Jadi kita serius nih negara ini. Ya. Jadi sekali lagi jangan berdebat soal bagaimana lalu, bagaimana sekarang, terus ada kucing kurap, kucing garong. Udahlah, selama bisa menangkap koruptor, mau kucing kurap, kucing garong, silakan bekerja sama gitu. Mau ngomong tidak konsisten, masa lalu bilang gini, masa gini bilang gini. Itu sekarang persoalan kembali, kita dalam kondisi yang sangat darurat, Mas Tipal, gitu. Dan kunciannya karena angka indeks persepsi korupsi kita yang makin lama makin jeblok itu tadi. Iya Mas Tipal, itu kan ada 9 lembaga yang menilai kita kenapa jeblok. Coba cara kita, yang namanya salah satu ya di Persi itu ya, Political Economic Risk Konsultansi itu di Persi, di pusat di Hong Kong itu, kita dijatuhkan dari angka 48 menjadi angka 43 seingat saya itu. Itu apa yang dinilai? Kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal, polisi, militer, hakim, jaksa. Itu angka paling jelek loh jatuhnya, paling gede jatuhnya. Hampir 5 dia jatuhnya. Jadi artinya semuanya kita terpuruk. Bayangin udah setahun memerintah, kemudian dinilai gitu kan. Waktu masuk tuh pemerintahan sekarang itu angkanya dikasih 37, padahal sebenarnya penilaian sebelumnya kan. Terus kemudian jatuh ke 34. Jadi artinya
secara pemberantasan korupsi ini kita kembali ke 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang, Dipal. 34 angkanya ketika itu. Terus apa yang mau kita bayangkan? Anda bilang Anda sukses membangun, Anda sukses dengan MBG, Anda sukses dengan Koperasi Merah Putih. Orang semua menilai ada apa di belakang itu semua. Dan kalau kita lihat pasar modal kita kayak gimana. BEJ-nya berantem, ada pasar yang kumuh, yang ngawasin pasar berantem sama orang yang berdagang di pasar. Kamu mengatakan itu nggak ada kaitan dengan indeks persepsi korupsi. Kamu kejam, Tipal. Tapi kan saya nggak ada ngomong begitu kan. Saya tidak ada menyinggung soal itu. Cuman kalaupun kemudian ada semangat nih dari Pak Jokowi untuk ya lebih baik dikembalikan Undang-Undang KPK ini ke versi lama, seberapa yakin Anda bahwa itu akan kembali dibawa ke versi lamanya sebelum direvisi tahun 2019, Pak? Berkaca pada dinamika politik dan aturan hukum yang ada sekarang. Ya tadi kan Mas Pak Tipal udah ngomong, Komisi 3-nya nggak ada yang berani ngomong sama lu pagi ini kan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari cerita itu? Ayo. Tapi kalau Anda meyakinnya gimana? Ya kita aja posisinya ini masih nggak jelas, ini cuma omong-omong gitu. Karena kan coba ketika Abraham Samad menghadap Mr. President, with all due respect, please bring back the KPK, bring back novel. Nggak ada kan responnya? Apa kemudian Abraham Samad bilang, oh iya waktu saya sampaikan gini, Presiden bilang, ya segera novel, gua kepresin, gua balikin ke KPK. Itu tinggal kepres kembali itu orang, 57 orang, kan nggak ada. Jadi masih omong-omong kan? Gitu Mas Tipal. Kunciannya adalah kalau betul kemudian harus dikembalikan, ya harus ada keputusan tindak lanjutnya, entah itu Kepres, Perpu dan semacamnya. Harusnya outputnya begitu ya? Pak Presiden, Pak Prabowo pulang dari luar negeri nanti balik ke Indonesia, bikin Kepres, kembalikan undang-undang itu, bikin Perpu, kembalikan semua orang. Sepertinya waktu kami di sana waktu itu, saya yakin pasar akan pulih. Kemudian semua orang akan tobat. Apakah Anda polisi, apakah jaksa, apakah hakim, pasti mereka akan hati-hati karena di undang-undang itu ada supervisi, koordinasi, monitoring, pencegahan dan penindakan. Kombinasi 5 itu yang sebenarnya hilang selama ini. Kan nggak ada orang yang sudah menginspirasi lagi, nggak ada orang yang menjadi bayang-bayang membuat orang takut. Kan itu. Jadi beberapa politisi yang berperan waktu itu, aku nggak usah nyebut nama, mereka udah tobat kembali ke jalan yang benar. Kita bersyukur, termasuk statement siapapun lah yang ngomong ya, bahwa kalau memang ini mau sama-sama kita kembalikan, please, tapi jangan lupa sekali lagi orkestrasinya di tangan Presiden. Presiden kembalikan, bikin Perpu, selesai nih Republik, pasti tobat semua. Gitu Mas Tipal. Kalau kemudian Perpu tidak keluar yang ujung-ujungnya harus revisi lagi, di antara 26 poin yang Anda catat dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 itu, hal apa yang rasanya wajib krusial harus disentuh betul di awal? Ya kembali lagi tentunya kan poin-poin itu di undang-undang itu nanti harus detail. Ya kan, kita coba lagi dalam tempo singkat ini apakah kita meaningful participation-nya bisa dibuat. Tetapi kalaupun kita nggak bisa meaningful participation, ngajak semua orang duduk, tapi kalau kita mau sehari mengembalikan ke posisi semula, duduk baik-baik dipimpin oleh Presiden, gue mau bikin Perpu nih, lo panggil tuh siapa tuh yang punya passion untuk anti korupsi, itu sehari bisa selesai kok. Mas Tipal, ini kita darurat loh, jangan kita biarkan ini surut sampai ke 30 angka ke depan. Pasar modal kita masih begitu, ketidakpastian tinggi, ya kan? 9 lembaga itu coba dilihat lagi Mas Tipal yang diumumkan oleh TI itu, semua angka-angka itu mencurigakan. Walaupun ada janji-janji kosong dari World Economic Forum, naik dia bikin jadi 65 kalau nggak salah. Apa yang naik, kita kan yang tahu negeri kita seperti ini gitu. Jadi sekarang kita nggak tahu variabel World Economic Forum bisa naik, tapi yang lain stagnan dan turun Mas Tipal. Dari 9 itu 8 berarti ada yang stagnan 2, yang lainnya turun semua. Terus kemudian apakah ini kita tidak menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih elegan untuk memberantas korupsi dengan kemudian bertitik tolak kepada hukum yang pasti, artinya strikta, serta, dan segala sesuatu teori-teori yang kita bisa bawa lah, bahwa ada satu skrip yang jelas, yaitu dalam hal ini Perpunya, kemudian di situ ada poin-poin yang meyakinkan kita strict bahwa tidak ada lagi penafsiran ganda, terus kemudian meyakinkan kita undang-undang itu muncul menjadi sebuah pegangan buat kita semua untuk melaksanakan memberantas korupsi. Tidak ada konflik dengan undang-undang KUHP baru, KUHP baru enggak. Ini kan ada yang disebutnya sebagai sesuatu yang khusus gitu. Jadi sekali lagi kalau kita memang mau, jangan juga tanpa dialog supaya tanggung jawabnya sama.
Presiden kan cuma 5 tahun. Selanjutnya kita kan udah pengalaman. Presiden sebelumnya nggak konfirm ngomongnya dengan setelah menjabat. Jadi sekali lagi kita jangan saru juga, jangan juga tertipu dengan jabatan itu. Tetapi kan undang-undang itu kan harus lasting, sustainable, berkelanjutan. Nggak ada memberantas korupsi ujuk-ujuk jadi 80, nggak ada. Singapura membangunnya bertahap, negara-negara lain membangunnya bertahap. Begitu juga di Malaysia, terus pelan-pelan naik. Gitu Mas Tifal. Sehingga masalah posisi pimpinan dan Dewan Pengawas ini juga rasanya perlu untuk dicermati ulang lagi ya kalau kemudian dikembalikan ke versi lama, Pak. Ya itu mereka itu hanya sekumpulan orang yang untuk melegitimasi menstempel tapi kemudian tidak melakukan. Coba kalau memang betul berapa kasus yang dilaporkan civil society kan dia harusnya memanggil pimpinan KPK. Lu paparan lu di depan gua nih, ini kasus ini gua berisik banget nih, capek gua. Apa sih masalahnya? Nah, kemudian mereka ke publik. Mas Tipal, memberantas korupsi syaratnya Anda harus transparan. Jelaskan apa yang Anda kerjakan. Akuntabel, prosesnya akuntabel. Jelaskan ke publik. Baru bebas konflik kepentingan, baru Anda melakukan dengan fair. Nah ini kan rame sekarang kaitan pasal 2. Orang yang nggak jelas, tidak hanya di KPK ya. Kaitan pasal 2 ini sekarang ribut. Soal Nadiem, Thomas Lembong, Ibu Ira, terus banyak lagi kasus-kasus. Pertamina ini udah diributin lagi nih. Orang mau bikin amicus curiae semua. Ini kumuh banget negerimu, Tipal, please, jangan dibiarin. Itu makanya kemudian Anda merasa masalah. Oke, kalau kemudian itu cuma cap stempelnya saja, tapi posisi pimpinan dan Dewan Pengawas ini juga tidak bisa lagi berlaku seperti yang berlaku di Undang-Undang tahun 2019 ini. Itu nanti ditinjau ulang. Lebih bagus civil society. Mas Dipal, kamu ingat nggak saya ngomong di salah satu TV? Waktu dulu saya mulai menjabat di KPK. Gua hampir dipecat gara-gara salah ngomong di TV. Siapa yang meriksa gua? Ada 7 orang dari luar, 1 orang dari dalam. Gua diadilin di situ. Sejak itu gua mikir, waduh, ini memang benar harus kita nih memikir bahwa Tuhan memperhatikan gua 24 jam nih. Jadi orang hati-hati gitu. Dewas itu posisinya hanya sangat berbeda dengan pengawas internal yang pernah ada waktu itu. Pengawas internal yang ada waktu itu dia tidak aja dikatakan hanya kayak pemadam kebakaran. Mereka proaktif. Saud pergi kemana, dia ngomong apa, dia ketemu siapa, kapan, di mana. Dilihat. Sudah itu kemudian iya, benar dia pergi ke sini, bicaranya ini. Makanya Anda nggak bisa main badminton tiba-tiba kemana aja gitu, Tifal. Paham? Oke. Dan satu hal lagi, masalah OTT dari Undang-Undang 2019 kan mengharuskan ada koordinasi dulu dan semacamnya, membuat akhirnya birokrasi yang bikin panjang. Itu menurut Anda harus dikembalikan lagi seperti versi lamanya sebelum direvisi? Ya, jadi supaya nggak seperti ini omongannya Saudi macam bener aja manusia se-Indonesia sendirian. Orang, aku kan dipukulin juga oleh banyak orang. Kembali aja ke 26 poin itu. 26 poin itu produk kita sama-sama, bukan produk satu orang, bukan produk Basaria, bukan produk Agus, bukan produk Laude, bukan produk Alex. Itu produk tim. Ada Febri juga waktu itu di situ, Febri dan lain-lain semua yang ada konsultan juga di situ. Jadi bukan soal ini sesuatu yang datang dari wisdom saya pribadi, enggak, ini wisdom crowd dari Gedung Merah Putih ketika itu. Jadi artinya semua orang memang harus diajak untuk mengobrol supaya ketemu. Yang saya bilang tadi, kalau presiden mau bikin perpu pun ya diajak, nanti mereka datang yang benar-benar punya passion di situ, civil society. Ini loh negara kita ini begini gitu. Jadi sekali lagi apapun bentuknya nanti, baik itu dalam pengertian kontrol, standar, strategi, sistem, struktur, keahlian, itu nanti kita akan ubah. Kalau memang perlu begitu masuk, kan sekarang udah ada undang-undangnya. Sebenarnya udah putusan MK. Lo dari polisi, masuk KPK, keluar dari polisi, biar netral, kan begitu. Kan itu sudah aturannya segala macam. Supaya dia nggak merasa pernah diremut dan seterusnya. Sehingga publik percaya apa yang dikerjakan KPK saat ketika saya di sana, bahwa dia kerja memang sesuai dengan integritasnya. Ini sekarang kan semua carut-marut. Jadi ini soal kepercayaan. Coba nih, Tifal, dalam hatimu aja deh, aku nggak nanya. Berapa persen kamu percaya sama KPK saat ini? Kamu aja yang menilai, nggak usah ngomong lah ya. Karena kamu bukan kamu host. Karena tugas saya hanya melempar pertanyaan, bukan untuk menjawab. Oke, Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami pagi ini. Sehat selalu ya Pak. Selamat pagi. Bye.